Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Bagi sebagian masyarakat, apa yang mereka lakukan dianggap sesuatu yang tidak lumrah, tidak biasa. Bahkan mungkin dianggap aneh. Karena memang apa yang mereka lakukan saat ini adalah sesuatu yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Atau bahkan ada yang tidak mau melakukannya. Nah, apa sebenarnya yang mereka lakukan? Hari ini saya mengundang orang-orang yang melakukan kegiatan yang mungkin tidak biasa kita lihat. Apa yang mereka lakukan? Mari kita mulai dengan Nova, Prigi, dan Amir. Nova, terima kasih sudah mau hadir. Prigi, Amir, sehat semua? Alhamdulillah. Semangat, bahagia. Selalu. Baik, jadi saya dengar Mbak Nova melakukan pelayaran naik kapal dari Belanda ke Indonesia. Betul. Betul itu? Sebagian. Berangkat dari mana? Rotterdam. Berapa tahun perjalanan? Dari Rotterdam ke Indonesia 1 tahun. Wah, ini dia penampilannya. Coba kita lihat. 1 tahun, terus ditambah lagi katanya muter-muter Indonesia selama? Kurang lebih 2 tahun. Nanti September pas kita 2 tahun. Jadi 3 tahun di laut? Ya. Astaga. Oke, nanti kita akan tanyakan tentu ngapain 3 tahun di laut ya. Mas Prigi dan Mas Amir, ini juga melakukan semacam ekspedisi kalau dibilang ya. Ekspedisi nih, kelihatannya nih. Menyusuri sungai. Sungai. Ya, untuk apa tujuannya? Ya, kita ingin mendeteksi kesehatan 68 sungai yang ada di Indonesia ini. Emang sungai bisa dideteksi kesehatannya? Ya kan, apakah batuk, pilek? Iya, kesehatannya kan untuk sebagian besar kita tuh menggunakan air sungai untuk bahan baku air minum. Oke. Kalau dia sehat maka kita juga sehat. Oh, jadi kesehatan ini kualitas air ya. Apakah sudah tercemar atau tidak. ketercemarannya seberapa parahnya, seberapa banyak kerusakannya. Betul, Pak. Itu berapa banyak sungai rencananya mau dideteksi? Ada 68 sungai strategis nasional yang rencana mau kita deteksi. Itu di Jawa atau di Di luar Indonesia, Jawa? di seluruh Oh, Indonesia. di seluruh Indonesia. Iya. Makan waktu berapa lama? Rencana kita Yang sekarang ini dulu? 100 hari sudah. 100 hari, masih 100 hari. 100 hari. Bandingkan ini. Oke. Dari rencana berapa hari yang akan dihabiskan untuk 367 68 itu? 367 hari. Baik, pasti banyak cerita menarik, terutama apa manfaat dari perjalanan atau pelayaran yang dilakukan oleh 3 narasumber kita kali ini. Untuk itu, Mas Prigi dan Mas Amir, silakan kembali dulu. Saya akan ngobrol dulu dengan Mbak Nova. Oke, silakan Mbak Nova. Ini pelayaran bersama siapa sebenarnya? Pelayaran bersama suami saya. Jadi Iya. saya dan suami, kami inisiator dari proyek Arka Kinari ini. Apa Lalu- nama proyeknya? Arka Kinari. Arka Kinari. Apa itu Arka Kinari? Ada artinya nggak Arka Kinari ini? Ada. Apa Jadi itu? Arka Kinari adalah nama kapal dan juga nama proyeknya. Oh, oke. Oh, nama Arka. kapalnya Arki Iya, Kinari. betul. Jadi Arka diambil dari Latin, bahasa Latin, Artinya? yang artinya bahtera, jadi kapal yang Oh, besar. Arka. Ya. Oke, terus? Lalu Kinari kami ambil dari mitologi Hindu. Kinari adalah perupaan setengah burung, setengah manusia. Oh. Dia musisi di kayangan, dia bermain alat petik, dan dia punya kembaran namanya Kinara. Dan mereka itu punya tugas lebih dari hanya menjadi musisi kayangan, yaitu penjaga pohon kehidupan. Jadi ini adalah bahtera yang isinya musisi yang ingin ikut menjaga pohon kehidupan.
Keren ya. Jadi ini perjalanan dimulai dari tahun 2019. berangkat dari Rotterdam ya. Iya. Oke. Ini kapal apa ya kalau boleh tahu ya? Kapalnya sudah tua sekali. Dia kapal besi. Dia dibuat di Jerman Timur waktu itu tahun 1947. Oh, ini kapal tua ini ya. Nenek-nenek dia memang sudah. Terus? Terus itu kita pertimbangannya cukup panjang untuk akhirnya memilih untuk upcycle kapal saja gitu. Lalu kita transformasi menjadi apa yang seperti kita bayangkan. Kapal bisa berlayar, punya mesin juga untuk emergency, dan bisa dimodifikasi sebagai panggung dan juga bisa jadi rumah, dan juga bisa ditambahi ini solar panel, jadi energi-energi terbarukan, supaya kita ada kita ingin punya transformasi selain kehidupan juga kita ingin mulai hidup di dalam karya. Jadi selama bertahun-tahun saya sama suami kita membahas tentang krisis iklim. Dari tahun 2012 kami melakukan tur dunia selama berkali-kali itu terbang terus. Jadi meskipun mencoba sebisa mungkin untuk tidak terbang terus, tapi tetap saja menjadi kontributor karbon footprint yang cukup besar. Jadi jejak karbonnya itu. Makanya kita merasa berdosa, punya dosa iklim dan harus mulai berdharma kepada iklim itu dengan hidup di atas kapal. Waduh, saya ini masih punya perasaan berdosa dong. Kemarin naik pesawat, jadi setiap naik pesawat saya bilang saya utang. Iya, saya juga karena seperti ini itu. sekarang semua orang peduli pada emisi karbon ya. Iya. Mungkin tidak banyak orang yang tahu profesinya Mbak Nova, atau mungkin udah lupa saking lamanya hidup di luar Indonesia. Profesinya apa dan suami profesinya apa? Kami nggak jelas sih profesinya, terutama akhir-akhir ini. Nggak jelas, oke. Di dalam Arka Kinari, terus terang sekarang 100% dari kehidupan kami itu memang untuk proyek ini ya. Jadi saya di dalam Arka Kinari saja, saya musisi, juga graphic desainernya, video editornya, tukang cuci piringnya, tukang ngosek deknya. Jadi saya juga ini ABK, kita bilangnya itu anak buah kapal. Iya, deckhand. Kalau keseharian saya deckhand memang. Oke. Karena nggak bisa jadi kapten. Jadi sementara karena masih amatir, pelaut amatir ya terima saja menjadi deckhand. Kalau suami? Kalau suami saya selain musisi, dia juga video editor juga. Oke, ini suami keturunan mana nih? Orang mana? Dia keturunan Amerika berwarga negaraan Spanyol sekarang. Oke, jadi basisnya di Spanyol. Basisnya di Spanyol. Anda sekarang tinggal di mana basisnya? Saya masih di Malang. Oh, di Malang. Secara teori KTP-nya Malang. Tetapi, soalnya KTP laut belum ada yang mengeluarkan. KTP laut, ya. Gagasannya datang dari mana dan kapan persisnya gagasan ini muncul? Kami berdua tidak tahu siapa duluan yang menginginkan kehidupan seperti ini, tapi di 2016 ketika kami di Kepulauan Banggai bersama beberapa musisi dan teman yang memiliki kapal pinisi, di situ kami berkomitmen untuk sepertinya kami bisa hidup di atas kapal. Hidup di atas kapal, oke. Berapa anak buah kapal atau berapa orang yang ada di atas kapal dalam proyek ini? Kami sekarang bertujuh yang inti, tapi sedang ada 3 tamu dokumenter. Dan nanti di Indonesia kami juga menerima bekerja sama dengan sebuah perkumpulan perempuan yang bernama Peretas, perempuan lintas batas. Jadi kami menjaring 11 pekerja seni perempuan untuk ikut bersama kami untuk berlayar. Jadi seperti residensi seni. Jadi harapannya berlayar di wilayah di mana? Di perairan Indonesia. Oh, Indonesia. Ini sekarang lagi keliling ya Indonesia ya? Iya. Kapal milik siapa? Milik suami saya. Oke, beli sendiri? Beli sendiri. Dibela-belain sampai begitu ya? Jual rumah. Jual rumah. Rumahnya pindah ke laut. Baik, sebelum kita lanjutkan, karena banyak cerita yang menarik pasti terjadi sepanjang perjalanan.
Dan apakah misi itu sudah bisa dirasakan oleh orang lain selain Anda dan suami serta teman-teman yang satu visi dalam proyek ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Bumi dan segala isinya patut dijaga dan dilestarikan demi keberlangsungan hidup manusia. Namun dari hari ke hari, bumi mengalami kerusakan akibat ulah manusia. Hal inilah yang menjadi keresahan bagi Nova Ruth Setianing Tias dan Gray Vilastin. Pasangan suami istri ini adalah penggagas Arka Kinari, sebuah kapal layar yang menjadi platform kebudayaan terapung. Kapal layar Arka Kinari dibuat tahun 1947 dengan panjang 18 meter. Kapal ini kemudian dibeli oleh Gray dan Nova yang dilengkapi juga dengan panel surya. Pelayaran Arka Kinari ini adalah sebuah misi budaya dan program penelusuran jalur rempah. Mereka juga mempromosikan kebertahanan terhadap perubahan iklim. Pelayaran Arka Kinari dimulai tahun 2019 dari Rotterdam, Belanda, dengan menyusuri Eropa, Laut Pasifik, hingga ke perairan Indonesia. Pasangan suami istri beda negara ini merupakan musisi internasional yang gemar menyuarakan isu lingkungan di dalam karyanya. Di setiap pulau yang disinggahi, Gray dan Nova melakukan pementasan seni dan budaya. Arka Kinari membawa mereka dalam petualangan yang penuh tantangan, hingga berbulan-bulan tergantung di tengah laut. Bagi Nova, hidup di laut dapat mengembalikan hidupnya menjadi lebih berguna, serta mengubah cara pandangnya. Harapannya, Arka Kinari dapat berkontribusi dalam pengembangan hidup yang selaras dengan alam dan berkelanjutan. Ya, Mbak Nova, karena udah terlanjur cerita bahwa Anda musisi, ya, dengar-dengar sih ayah juga musisi ya. Jadi Anda ini anaknya siapa? Bapakmu namanya siapa? Supaya penonton nggak penasaran. Oh ya, bapak saya namanya Totok Tewel. Seorang gitaris. Iya, betul. Nama bandnya apa? Dia bersama El Pamas. Terakhir Alpamas ya. Dan juga Kantata Takwa, juga suami. Dengan Iwan ya. Fals ya, Kantata Takwa. Betul, betul. Mas Jody ya, teman-teman Iya. waktu itu. Oke. Terus Anda sendiri waktu itu di Indonesia punya grup band, Saya kelompok ya musik? punya. Dulu Apa tahun namanya? 2000 saya ada grup hip hop cewek-cewek gitu, namanya Twinisista. Jadi nge-rap nih. Nge-rap ya. Coba Ngerepoti juga kadang-kadang. Nge-rap dikit dong depan kita nih. Paling yo. Oke, jadi memang lahir dari keluarga musisi ya. Iya. Tadi kan sempat kita lihat bagaimana kelihatan di setiap pelabuhan itu ya. Anda suami dan dibantu dengan ABK lainnya, anak buah kapal lainnya, itu melakukan pertunjukan ya. Dan penontonnya itu di area pelabuhan gitu atau di Iya. kapal-kapal lain gitu ya. Tergantung kondisi. Jadi kita sudah belajar untuk memberikan pertunjukan di berbagai macam kondisi, termasuk di tempat-tempat yang tidak punya dermaga.
Oke. Kalau tidak punya dermaga ya kita pinjam kapal teman atau kapal siapa gitu, mau nggak, boleh nggak kita undang Dinaikin penonton penonton. ya. Oke, itu hampir di setiap negara begitu ya? Iya, Oke, nanti cerita bagaimana pengalamannya ya. Termasuk saya kan pernah naik Dewa Ruci juga. Jadi termasuk bagaimana menghadapi ombak yang besar, badai dan seterusnya. Apakah pernah ngalamin seperti itu? Nanti cerita. Sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus K Candy. jadi tiba-tiba bumi sudah tertutup dengan Tutup, air, iya. kita menemukan kapal yang terbengkalai, lalu bersama-sama secara komunitas bertahan. Mbak Nova, itu jalurnya kemana aja kalau boleh tahu? Kita ambil jalur yang paling panjang dikarenakan kalau yang pendek artinya kan melalui terusan Suez. Jalur modern itu kan terusan Suez. Iya. Tapi pada saat itu lagi ada perang sipil di Yemen, sama cerita yang sangat infamous itu, yang sangat mengerikan tentang bajak Perampokan. laut. Iya, bajak bajak laut. laut Somalia gitu. Jadi kita memutuskan untuk mengambil jalan yang panjang, yang targetnya sebetulnya 9 bulan. Melewati dari Laut Eropa turun, terus kita melewati Samudra Atlantik sampai di Karibia, lalu kita ke Panama, lewat Kanal Panama, baru kita melewati Samudra Pasifik untuk sampai di Indonesia. Oke, dari Ya. rencana 9 bulan, ternyata Menjadi 1 tahun karena pandemi. apa dampak pandeminya nih? Semua perbatasan negara ditutup. Berapa lama di laut yang tidak bisa berlabuh? Itu sekitar 2 bulanan mungkin. 2 bulan di atas air terus-menerus. Iya. Itu kalau saya jalan udah begini-begini waktu di darat itu. Saking terlalu banyak gitu. Oh, 2 bulan di atas air nggak mendarat gara-gara pandemi nggak bisa sandar begitu aja. Iya. Pada saat itu saya sudah di Indonesia. Jadi menunggu suami saya di kapal untuk datang ke sini gitu. Oh. Ya. Nah, kalau boleh tahu negara mana saja yang disinggahi selama perjalanan selama 1 tahun itu? Masih hafal atau seingatnya deh? Dari Rotterdam ke Douarnenez, Prancis, terus ke Lisboa, Portugal, lalu ke Maroko, di Rabat, Maroko, lalu ke Tenerife di Kepulauan Kanarias, terus nyebrang srep ke Itu Karibia. yang paling panjang itu ya. Ya, lalu dari Karibia situ kami sempat mampir ke Aruba, terus ke Kolombia, terus ke San Blas, Panama, lalu ke Puerto Angel di Meksiko, Acapulco, Hawaii, Guam, Baru Indonesia. turun sampai di Sorong itu ya. Ya. Dari Sorong kemana? Dari Sorong kami ke Raja Ampat, ke Banda Neira, Wish. Wakatobi, Selayar, Wow. Makassar, Bali. Itu 2020. Terus 2021 kami ke Lombok Utara, Labuan Bajo, Lamakera, Larantuka, Waingapu, Sumba, terus kembali ke Bali. Ya. Daerah-daerah eksotik itu ya. Ya. Apa yang dilakukan selama dalam pelayaran? Tadi kalau pertunjukan itu kalau berlabuh, tapi selama pelayaran itu apa yang dilakukan? Keseharian kami. Iya. Kapal kan dia maintenance-nya banyak ya. Setiap hari itu harus di-maintain supaya tidak cepat rusak. Apalagi di laut itu cepat sekali hawanya Korosi, ya. saja bisa ya membuat korosi kepada besi dan alat-alat elektronik. Jadi keseharian kami ya memang maintain kapal. Lalu di tengah laut kami bergantian untuk jaga di wheelhouse namanya, di ruang kemudi sama di deck. Jadi ada shift yang bergantian gitu. Lalu kalau malam hari juga ada shift yang berjaga di malam hari. Berjangkar pun kita berhenti, ada shift untuk menjaga melihat jangkar semalaman gitu, bergantian juga gitu. Emang kenapa kalau nggak dilihatin jangkarnya? Tergantung dasar dari jangkar itu ya.
Kalau pasir itu misalnya dia bergeser pasir terus bisa dia jadi bergeser ya. tahu sudah ada di tengah laut lagi. Iya, kayak gitu. Makanya harus dijaga. Itu habis biaya berapa dan dari mana duitnya itu ya? Saya juga bingung tuh. Jangan-jangan sulapan saya. Jangan-jangan kami itu tukang sulap. Tapi seluruh biaya ada sponsor atau biaya sendiri nih? Ada banyak yang membantu, tapi terutama memang teman-teman sendiri. Jadi teman-teman yang memiliki lembaga donor, Iya. ataupun teman-teman yang mendapatkan donor dari pihak lainnya, lalu membuat proyek dengan kita. Lalu tentu ada pengeluaran dari pribadi kita juga, karena memang secara tidak sengaja itu pasti kita pasti terlibat juga gitu. Tapi satu yang saya pelajari bahwa hidup di kapal itu kita belajar untuk hidup dengan keterbatasan. Jadi memang harus sangat berhati-hati dalam membaca cuaca, membaca angin, lalu menggunakan air, menggunakan listrik, ataupun makan pun kita harus selalu memikirkan seluruh kru, jangan sampai ada yang kurang makan atau kelebihan makan dan sebagainya. Jadi ini latihan sih buat kami ya, karena kan kita membicarakan tentang perubahan iklim ya. Maksudnya hari ini aja saya baca berita tentang krisis pangan di mana-mana gitu. Jadi sebelum kita terkejut ketika ada di dalam krisis iklim yang tidak bisa diatasi, buat saya sama suami saya penting untuk menawarkan sebuah solusi, dan bagi kami itu juga latihan untuk bisa bertahan di perubahan iklim. Tapi kami pakai metode seni dan budaya karena membicarakan tentang perubahan iklim itu berat dan hanya bisa dicairkan lewat seni dan budaya. Seperti itu. Iya. Ya. Di dalam perjalanan tadi kan sudah diceritakan sedikit mengenai pertunjukan. Nah, ini pertunjukan apa ini? Boleh tahu? Pertunjukan kami melibatkan ada musik, ada pencahayaan visual, ada bayangan. Jadi kita mengadaptasi cara wayang zaman dulu. Ya. Jadi kami percaya bahwa sebetulnya yang merubah cara pemikiran masyarakat dari zaman dahulu sampai sekarang itu adalah cerita. Jadi ada banyak yang kita adaptasi dari caranya wayang untuk menyampaikan cerita. Jadi setiap pertunjukan ada pesan yang mau disampaikan. Iya. Pesan-pesan yang biasa disampaikan apa? Mengenai apa? Kami membayangkan, jadi waktu membuat naskah di tahun 2019, kami membayangkan seperti film Waterworld itu loh. Jadi tiba-tiba bumi sudah tertutup dengan air, kita menemukan kapal yang terbengkalai, lalu bersama-sama secara komunitas bertahan, bagaimana caranya bertahan di perubahan iklim tersebut gitu. Cerita singkatnya seperti itu. Tapi ya ketika kami dalam perjalanan ternyata buminya lebih cepat, melebihi dari fiksi yang kita tuliskan itu tadi. Makanya buat kami sangat penting untuk memiliki tujuan yang sama, baik dengan orang-orang yang secara sukarela membantu kami dalam pelayaran ini ya. Karena kita sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak membahas tentang perubahan iklim. Sebab kita ada di dalam krisis tersebut. Bukan lagi krisis yang ditunggu di masa depan, tapi hari ini kita sedang menghidupinya. Oke, jadi pesan itu kuat sekali di setiap kali pementasan Anda dan suami dan teman-teman ini ya. Baik, nanti cerita pengalaman sekarang Alam nanti habis ini ya, ceritanya mengenai apakah pernah menghadapi situasi dan kondisi yang mencekam ya. Nah, bagaimana ceritanya? Saya akan segera kembali. Di situ saya berpikir, ini saya beneran nggak sih mau menjalani hal ini gitu kan? Mau lanjut atau tidak? Apa yang terjadi hari itu? Karena rasanya seperti tinggal di dalam mesin cuci. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan masih dengan Mbak Nova dengan pengalamannya atau lebih tepat disebut petualangannya bersama suami selama kalau dari Rotterdam ke sini 1 tahun dan
keliling daerah Indonesia selama 2 tahun. Jadi 3 tahun berada di kapal. Mbak Nova, tadi kan kayaknya seneng-senengnya, kayaknya nggak ada masalah tuh di kapal. Atau jangan-jangan memang benar begitu? Harus terlihat seperti itu. Oh, harus terlihat seperti itu. Tapi dari pengalaman selama 3 tahun atau yang terpanjang tadi 1 tahun dari Belanda ke Indonesia itu, daerah mana yang paling berat tantangannya secara alam? Apakah itu ombaknya, badainya, anginnya? Jadi berangkat dari Rotterdam, berhenti di Douarnenez, Prancis. Nah, dari Douarnenez menuju ke Lisboa, di Portugal itu ada sebuah teluk, namanya Bay of Biscay. Dia memang terkenal karena dia memiliki perbedaan kedalaman yang ekstrim, maka dia ombaknya itu tidak bisa diprediksi datangnya dari arah mana. Namun pada saat itu juga ada badai angin dari Eropa Utara menuju ke selatan. Jadi terus terang di situ saya berpikir ini saya beneran nggak sih mau menjalani hal ini gitu kan? Mau lanjut atau tidak? Apa yang terjadi hari itu? Karena rasanya seperti tinggal di dalam mesin cuci. Itu. Dikocok-kocok. Dikocok-kocok. Jadi memang itu kapal saya diving. Astaga. Iya, sampai diving, sampai ombaknya semuanya menutupi Menutupi kapal sebentar kapal. gitu. Dan ada di atas batas aman sebagai kapal yang seberat itu, sekecil itu. Dia seharusnya Jadi cuma bisa kritis hari sampai itu ya? 10 knots, tapi dia sampai 16 knots. Dengan layar satu yang sudah dipotong besarnya. Mesin tidak mungkin bisa membantu. Dan kami melalui itu selama 5 hari berturut-turut. 5 hari? Iya. Saya pikir hitungannya cuma 1 jam, 2 jam. Enggak, itu 5 hari dalam kondisi seperti itu terus-menerus? Iya. Oke. Kenapa memutuskan terus melanjutkan? Nggak balik aja, udah bubar aja deh, ini bahaya sekali. Balik tidak bisa. Oh, tidak bisa. Karena memang sudah di tengah laut. Yang ada kita hanya mempercayai kapten pertama kami pada saat itu. Dia pelaut hebat sekali memang. Orang mana dari ini? Belanda. Oke. Dia tahu bagaimana cara mengatasi hal itu. Dia yang tahu. Kalau saya tidak tahu sama sekali. Iya, iya. Cuma dia saja Udah yang tahu. kebayang, udah kebayang. Ya, saya membayangkan Bapak Ibu sekalian, ini kapal kan panjangnya tadi sempat disebut 16 meter, bisa juga 14 meter atau 18 meter. Tapi poinnya ada, ini kapal nggak besar-besar amat. Saya pernah naik Dewa Ruci itu 58 meter panjangnya dengan 3 tiang utama layar tinggi-tinggi ya. Nah itu kami dihantam badai itu di Laut Cina Selatan. Saya kan perjalanan 1 bulan, dihantam badai. Baru keluar itu, wah sampai hancur tercabik-cabik ininya, layarnya. Dan itu kan kawatnya itu kan kawat sling itu, sling ya, slingnya itu, bahaya itu katanya bisa kepenggal kita kalau kena leher. Itu dalam keadaan darurat kita akhirnya kembali muter masuk ke arah Batam, ngumpet di situ dari badai dulu. Tapi udah nggak bisa jalan lagi karena hancur kan layarnya. Terpaksa datangin layar dari Surabaya, pasang lagi baru kita keluar. Nah itu di perjalanan kena ombak 6 meter aja saya udah muntah kuning. Muntah kuning itu artinya seluruh isi perut udah keluar, nggak ada lagi yang bisa keluar selain yang kuning itu. Itu udah paling dasar dari usus kita. Saya tobatnya 7 turunan itu. Bukan apa-apa Bu. Semua kadet-kadet perwira itu bilang, Mas Andi, kalau mau aman itu di tiang utama kan, jadi dia geser-geser begini, saya tetap di sini. Saya tidur jam 3 pagi kan dingin itu kan, udah ikutin aja. Tahu-tahu buat kaget saya, hujan deras kan, saya lompat gini, loh kok nggak hujan? Baru saya tahu kadetnya muntah dari atas, kan dia di atas. Jadi kadet itu gantian kan, piket itu kan, naik ke atas puncak, nah mereka bawa ember selalu. Jadi kalau mau muntah, gitu kan. Ini mungkin karena goyang, saya di bawah, cebur. Jadi itu saya pernah ngalami, jadi saya udah ngebayangin, ini kapal lebih kecil lagi, lebih berat lagi kehidupan di sana. Dari pengalaman itu kan tadi sempat diceritakan bahwa ada perspektif melihat kehidupan itu berbeda. Ketika kita di darat, dan ketika kita berada di laut.
Bang Andi pernah dengar manusia itu kan pada dasarnya itu Iya. fight or flee kan. Jadi kalau punya masalah itu antara Dihadapin dia atau fight or ditinggalkan. flight ya, dihadapi atau lari. gitu. Lari. Kalau di kapal nggak bisa lari. Jadi kalau misalnya ada masalah interpersonal Iya. atau masalah apapun tuh memang harus dihadapi langsung gitu. Kalau di darat kan nanti saya nggak cocok sama Bang Andi, bisa ya udah deh aku ke yang lain aja Iya, gitu terus gitu, pergi. bisa kayak gitu. Makanya kita belajar efisiensi komunikasi, terus ada banyak perbedaan kultural sehingga kita menyetujui etika-etika di dalam kapal kayak gitu. Misalnya tidak boleh ada yang seksis, homofobik, tidak boleh ada yang rasis kayak gitu, itu kita setujui bersama karena nantinya akan selalu berganti kan para sukarelawan itu gitu. Jadi buat saya menarik sekali ketika semua proses itu dijalani bersama dan dibicarakan juga gitu sampai tuntas. Oke, pernah nggak kehabisan makanan, kehabisan bahan bakar atau apa seperti itu? Saya tidak ada di kapal waktu itu, yang waktu crossing Pasifik, yang melintasi Pasifik, tidak bisa kemana-mana itu. Kapalnya mesinnya rusak, lalu kita kan kehilangan musim trade wind ya namanya, karena pandemi menghalangi kita untuk pergi itu tadi. Jadi ada ketika angin berubah arah, itu kan ada perpindahan di mana tidak ada angin sama sekali. Namanya kondisi doldrum namanya. Doldrum, oke. Tidak ada angin, tidak ada arus, mesin kapal rusak. Jadi solarnya itu tercampur dengan oli, habis juga oli, habis semuanya habis, itu pernah terjadi. Lalu seperti yang dilakukan oleh kapal apapun, sebesar apapun, sekecil apapun, dalam kondisi seperti itu yang bisa dilakukan hanya menunggu kapal lain lewat. Astaga. Dan waktu itu yang lewat adalah kapal tanker dari Cina. Tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi di radio bisanya cuma China. Tapi waktu itu di kapal akhirnya tercipta komunikasi, lalu dibantu. Kami diberikan bahan bakar, bahan makanan juga kayak gitu. Pengalaman hidup yang bisa dipetik dari perjalanan atau ekspedisi ini, ya di sini ada seni, ya ada pertukaran budaya, ada petualangan, ekspedisi, ada penelitian, ada pembelajaran. Ya. Tapi apa yang bisa Anda petik dari kehidupan selama di laut? Kalau buat saya sendiri, saya menuntaskan penasaran saya terhadap lagu yang diciptakan Ibu Sud. Apa itu? Yaitu Nenek Moyangku Seorang Pelaut itu. Ternyata penting sekali lagu kanak-kanak ini ya. Oke. Penasaran itu tuntas dan juga terjawab kenapa sih Ibu Sud sampai membuat lagu tersebut gitu kan. Kita itu kan negara maritim ya. Tapi itu hanya jadi cerita saja kalau misalnya kita tidak mulai pergi ke laut dan cek dan recheck apa yang terjadi sebetulnya di sana itu bagaimana gitu. Jadi buat saya, ketika saya selama berperjalanan di Indonesia, saya banyak bertemu dengan lebih banyak orang-orang yang takut berenang di laut daripada yang tidak. Dan itu alasannya misterius sekali, karena itu juga terjadi kepada saya. Saya juga pernah tidak berani untuk berenang di laut. Gitu. Maka saya berpikir bahwa kenapa kita harus takut kepada laut? Kenapa tidak kita naikkan levelnya menjadi hormat kepada laut? Hormat kepada laut. Bukan takut. Berani. Ya. Oh, bukan berani. Jadi bukan berani, bukan takut, tapi respect. Hormat, respect. Kepada laut. Sebab jika kita bicara tentang ibu bumi, dia tidak berada di darat saja, tapi juga ada di laut. Dan kenyataannya bahwa kita lahir dari rahim ibu yang dengan air ketuban yang asin, itu sama karakternya seperti laut. Maka kenapa kita tidak mulai melibatkan laut sebagai ibu juga, tidak hanya tanahnya saja. Ini pesannya kuat sekali.
Dan kalau kita respect pada laut, tentu saja pencemaran yang terjadi saat ini, plastik yang luar biasa, ya besarnya merusak laut itu tidak terjadi ya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Nova ya berbagi pengalaman. Selamat berlayar. Habis ini mau menuju kemana dari Indonesia setelah muter-muter seluruh pulau di Indonesia? Mau kemana lagi rencananya? Kami sedang ada di dalam tahap negosiasi untuk berangkat ke Mediterania karena ada satu undangan dari Teatro Nasional di Catalunya untuk melakukan pertunjukan di Barcelona dan juga mau melakukan pameran di Museum Maritim Barcelona. Jadi semoga bisa mencapai negosiasi yang baik supaya kita bisa lanjut ke Amin. Eropa. Kita doakan ya. Baik. Mbak Nova sudah jadi warga dunia. Terima kasih Mbak Nova. Terima kasih banyak. Iya. Berikutnya nanti saya akan mengundang kembali Mas Prigi dan Mas Amir, nanti ditemani oleh Mbak Daru, yang juga melakukan ekspedisi. Apa yang mereka lakukan dan bagaimana pengalaman mereka selama ini. Saya akan segera kembali, jangan kemana-mana. Jadi sekarang sudah 26 sungai yang selesai dideteksi. Hasil sementara bagaimana? Tadi di awal saya sudah kasih bocoran dikit tentang kegiatan dua pemuda ini. Mereka akan melakukan semacam ekspedisi menyusuri 68 sungai di Nusantara. Nah, apa yang mereka hadapi, bagaimana situasinya, dan apa manfaatnya kegiatan mereka ini? Mari kita sambut Prigi dan Amir. Iya, Mas Prigi, terima kasih sudah hadir di acara King Candy. Mas Amir, silakan duduk. Jadi 68 sungai yang akan disusuri atau Deteksi. kata deteksi ini kok kayaknya deteksi itu cuma deteksi. Tapi intinya itu ya. Itu naik apa ya? Kami berdua naik motor ini. Jadi sekarang sudah 26 sungai yang selesai dideteksi. Hasil sementara bagaimana? Jadi dari 26 sungai ini kita kan dari wilayah apa ya? Jawa, sebagian Jawa, terus kemudian di Sumatera, kemudian di Aceh dan di Medan sekarang. Jadi mungkin ada ke-26 sungai ini memang sebagian besar semuanya tercemar mikroplastik. Jadi semua sungai terkontaminasi mikroplastik terkecuali ada 3 mata air yang menjadi hulu dari sungai ini, yaitu sungai di Kurung Sarula di Tapak Tuan di Aceh Selatan, kemudian satu di mata air Rindu Hati, sebuah sungai di Bengkulu, kemudian satu lagi di Wai Sekampung, ada mata air yang memang masih murni airnya di Lampung. Wai Sekampung. Jadi itu tidak tercemar. Belum tercemar. Oh belum. Kalimat belum ini seakan-akan sebentar lagi akan tercemar gitu. Karena mulai ada pemukiman mulai masuk ke kawasan itu. Oh. Tapi menuju ke hilirnya sudah mulai tercemar. Sudah tercemar ya. Sudah tercemar. Oke. Terus, jadi ini boleh sebutkan sungai-sungai mungkin kami kenal dari 68 sungai ini? Ya ada kalau di Lampung itu kita punya Wai Seputi, Wai Sekampung, kemudian di Bengkulu itu ada Rindu Hati, kemudian air Bengkulu, kemudian Nelas, kemudian di Sumatera Barat itu kita punya Apa itu? Sampai lupa Ini kita. banyak sekali ini. Saya juga punya catatan ini. Batang Arau, kemudian di Aceh ini ada Krung Sarula, ada Krung Aceh, ada Krung Jambu Aye, ada Krung Langsa, barusan. Ini kalau ini Batang Kuranji ada Batang juga. Kuranji ya. Batang Pasaman, Majunto, pokoknya banyak. Musi termasuk, Mambramo nanti di Papua. Sebenarnya kalau penonton Kick Andy lebih teliti, kita udah pernah bertemu ya. Saya udah pernah langsung datang ke salah satu sungai di Gresik yang Brantas, yang
tercemar oleh popok bayi. Sama juga ya. Popok bayi, ya saking banyaknya orang buang popok ke sana ya. Kalau dibakar takut anaknya kepanasan. Sultan ya. Sekarang kita cerita mungkin yang berbeda, tapi sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu tayangan berikut ini. Sungai mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia sebagai sumber irigasi hingga untuk keperluan sehari-hari, diantaranya untuk mencuci dan minum. Namun, perilaku manusia membuat sungai kotor dan tercemar, sehingga kehilangan fungsinya untuk mendukung kehidupan manusia. Dua aktivis lingkungan dari Ecological Observation and Wetlands Conservation atau Ekoton Indonesia, Prigi Arisandi dan Amiruddin Mutakin, melakukan ekspedisi Sungai Nusantara. Mereka melakukan perjalanan ekspedisi Sungai Nusantara dengan mengunjungi dan mendeteksi kesehatan 68 sungai di sejumlah kota di Indonesia. Perjalanan ini dimulai dari bulan Maret dan direncanakan akan selesai pada bulan Desember tahun 2022. Kajian kesehatan sungai dilakukan dengan deteksi serangga air, kandungan mikroplastik, serta polutan dalam air. Ya, kalau menurut dari saya sendiri, dengan adanya ekspedisi Sungai Nusantara ini, kita jadi tahu bahwa sungai-sungai yang mana aja yang terkandung dengan mikroplastik. Jadi kita jadi tahu nih keadaan sungainya, jadi tahu gimana keadaan buruknya itu, dan berdampak sama masyarakat gimana. Semua kegiatan dalam ekspedisi Sungai Nusantara akan dicatat dan didokumentasikan sehingga bisa menjadi laporan dan masukan untuk pemerintah agar bisa lebih memperhatikan kualitas sungai di Indonesia. Sebelumnya, Ekoton bekerja sama dengan Watchdog melakukan ekspedisi di 3 sungai, yakni Sungai Brantas, Bengawan Solo, dan Sungai Citarum. Hasil ekspedisi ini telah didokumentasikan dan dapat dilihat di channel YouTube. Iya, jadi nama ekspedisinya apa? Ekspedisi Sungai Nusantara. Ekspedisi Sungai Nusantara. Nah, boleh cerita dari mana gagasan untuk melakukan ekspedisi ini? Tahun kemarin kan kita sudah melakukan ekspedisi 3 sungai itu yang barusan ditayangkan itu ya. Iya. Jadi kemudian kalau kita melihat dari hasil ekspedisi 3 sungai itu kan kita melihat ya kita punya masalah yang cukup serius di sungai ini ya kan ya. Mulai dari sampahnya, kemudian industrinya, limbah industrinya, kemudian kesadaran masyarakatnya itu jadi sangat kompleks. Dan kita melihat bahwa jadi mohon maaf ya, jadi pemerintah kita masih terlalu lamban ya kan untuk bicara atau ngurusi masalah sungai ini. Jadi sampai sekarang masalahnya masih terjadi. Dari masalah itu kemudian kita berdiskusi panjang ya kan. Kemudian kalau Mbak Nova tadi itu dapat wangsit, tapi kita dapat diskusi ya kan ya. Diskusi di Wonosalam di Jombang itu hampir 2 minggu kita diskusi ini. Nah, kemudian kita menetapkan bahwa berarti kita harus melihat sungai-sungai yang ada di Nusantara ini bagaimana kondisinya. Apakah jauh lebih buruk atau masih lebih bagus dari 3 sungai yang ada di Jawa. Bahwa apa yang terjadi di Jawa ini sudah merugikan kehidupan manusia. Nah, nanti ceritakan apa kerugian yang dialami oleh manusia dan apa ancaman bagi umat manusia. Tapi sekarang kita rehat dulu, ikuti terus Ki Candy. Di Aceh Selatan, kemudian di Bengkulu Utara itu mereka berjuang untuk agar tidak ada sawit di kampung mereka. Gitu. Ya, mungkin kasih gambaran sedikit ya, bagaimana perjalanan itu terjadi. Ini kan naik motor trail sama satu lagi motor
Supra. Supra. Sementara perjalanan kami ini kan masih sampai di Medan ya kan ya. Jadi 26 sungai ini masih sampai di Kota Medan, di Sumatera. Kota Medan, Sumatera Utara. Oke. Ya baru 2 penyeberangan sih kemarin. Jadi yang di Lampung Jadi ini di naik Bakahuni ferry. ya Di bawah ferry, terus ini motor ini. naik terus kemudian kita di Aceh itu kita sempat ke Sabang. Ya di titik nolnya Indonesia itu Iya. juga nyebrang naik ferry ke sana. Kemudian kalau yang di beberapa wilayah kayak di Bengkulu di pusat latihan Gajah Seblat itu ya karena perahunya kecil jadi kita mau lihat ke hulu akhirnya motor kita taruh di dermaga kemudian kita baru naik perahu kecilnya untuk lihat pelatihan gajah itu kan ya. Jadi menyesuaikan dengan situasi dan Menyesuaikan, kondisi iya. di sana ya. Jadi sebenarnya kita tuh pengennya setiap sungai itu memang mewakili kondisi di hulu, di tengah, dan di hilir. Jadi kita ingin membandingkan kemudian kondisi yang masih belum ada kontaminasi dengan yang sudah tercemar. Jadi semaksimal mungkin kita akan menggunakan motor sampai ke hulu. Kalau tidak bisa kita pakai moda yang lainnya. Salah satunya dengan perahu tadi itu. Nah, sekarang deteksi itu apa yang dilakukan? Tadi kan mengambil sampel-sampel air ya. Dengan peralatan apa? Dan kemudian hasil dari ini dibawa kemana? Awalnya kita punya 14 parameter yang kita bawa. Jadi mulai dari parameter TDS, total dissolved solid, kemudian Apa itu? Bisa dijelasin dikit? jadi itu kandungan mineral atau ion yang terlarut di dalam air. Itu biasanya indikator kalau sungai itu udah ada kontaminasi logam berat seperti itu. Kemudian kita bawa parameter klorin, itu biasanya dari aktivitas perkebunan atau pemupukan. Kemudian kita juga bawa parameter fosfat, itu untuk mendeteksi kontaminasi dari limbah rumah tangga, jadi deterjen, cuci, dan seperti itu. Selain parameter fisika, kemudian kita juga bawa parameter logam berat, jadi ada besi, kemudian ada tembaga, dan ada mangan. Kemudian kalau Mas Brig ini lebih spesialis ke mikroplastiknya. Mikroplastik. Jadi kita punya alat kecil begitu. Jadi modifikasi kami kemudian juga bawa mikroskop portable itu. Jadi tadi di gambar tadi saya menunjukkan bagaimana kita ngambil sampel 100 liter air, kemudian itu kita amati di mikroskop bersama-sama dengan masyarakat, anak sekolah, mahasiswa, orang kampung untuk melihat ada plastik di air kita. Gitu. Jadi memang karena kan perilaku masyarakat kita yang masih membuang sampah ke sungai itu menjadi problem besar kita. Nah, sekarang kita ke Mbak Daru. Ya, Mbak Daru ini cerita sedikit ke belakang ya. Berkaitan dengan 3 sungai di Jawa yang tadi dijelaskan deteksi. Kondisinya separah apa? Iya Bang Andi, jadi memang sebelum melakukan ekspedisi Sungai Nusantara, tim dari Ekoton sempat melakukan ekspedisi 3 sungai ya. Dan hasilnya memang menunjukkan bahwa semakin padat populasi penduduk di sekitar daerah aliran sungai tersebut, maka semakin berat beban lingkungannya. Maka kalau dari hasil deteksi kesehatan sungai yang kami lakukan, itu juga yang paling berat pencemarannya ada di Sungai Citarum. Ya, kemudian yang kedua, ranking keduanya ditempati Sungai Brantas. Dan ketiganya Bengawan Solo. Sebelum lanjut, Anda pendidikannya apa? Latar belakang pendidikannya? Iya, saya itu S1, S2, S3-nya memang di bidang lingkungan hidup ya. Jadi sehari-hari dan sebelum beraktivitas di Ekoton ya, saya memang hobi atau senang sekali dengan aktivitas-aktivitas di lingkungan, termasuk di situ di sungai dan ya di kawasan pantai gitu. Baik, oke, supaya saya juga yakin dengan hasil. Ini ahlinya lah ya. Nah, hasil dari 3 sungai itu apa? Pencemarannya kan berbeda-beda tuh. Iya, betul, Bang. Bisa cerita. Jadi kalau untuk yang di Sungai Citarum, kita tahu bahwa daerah Jawa Barat itu kan pusat industri tekstil ya. Dan di situ memang dari tim ekspedisi 3 sungai menemukan ya di kawasan seperti Tasikmalaya gitu ya. Dan beberapa kota lain, kabupaten lain di Jawa Barat itu juga kondisi Sungai Citarumnya itu sudah tercemar dengan logam berat misalnya, jadi TDS-nya tinggi. Ini menarik, walaupun belakangan kan Presiden saking marahnya memerintahkan agar satu tim dibentuk untuk membersihkan ya. Ya, memang program Citarum Harum itu ya Bang ya. Harum, Pak Doni Monardo ya. Itu memang ada memberikan sedikit perbaikan ya di beberapa segmen sungai, tapi ternyata memang ada segmen-segmen lain yang masih belum tersentuh dengan program Baik, Citarum saking Harum. panjangnya dan luasnya itu Citarum ya. itu. Dan kita butuh solusi yang lebih sistematis. Jadi kalau yang Citarum Harum itu melibatkan banyak personil
militer TNI. dan TNI dan juga masyarakat digerakkan, tapi kita butuh juga intervensi dalam hal regulasi, khususnya dalam rencana tata ruang wilayah agar koordinasi ya antar pembangunan di satu kabupaten kota di seluruh Das Citarum ini bisa lebih terkendali, dan juga penegakan hukum, pengawasan yang memang menjadi kewenangan instansi lingkungan hidup itu bisa lebih diperkuat seperti itu, Bang. Oke. Kemudian 2 sungai lainnya apa yang terjadi? Nah, kalau 2 sungai lainnya Bengawan untuk Solo, Brantas ya, Brantas. itu yang ranking kedua. Kalau di situ industri yang dominan adalah industri kertas. Memang masalah yang ditimbulkan dari limbah kertas ini ya pencemaran limbah cair dan juga sampah padatnya yang bisa mencemari daerah sekitar sungai gitu. Oke. Kalau Bengawan Solo? Kalau Bengawan Solo industri tekstil juga, tapi lebih ke industri tekstil yang Nggak terlalu tradisional masif lah ya. lokal, batik gitu. Meskipun ada beberapa industri besar juga. Dari karakter ketiga sungai ini sama-sama ada masalah yang sama, yaitu masalah sampah. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran ini terhadap kehidupan manusia apa? Ya tentunya karena sungai ini kan sebenarnya sumber kehidupan kita, sumber air bersih, sumber air minum, air irigasi, juga sumber makanan kita dari juga protein ya, sumber protein seperti perikanan juga kita dapatkan dari sana. Jadi kalau sungai kita tercemar, tentunya kita pun juga sangat beresiko gitu, bisa terdampak dengan pencemaran yang ada di sungai kita. Baik, ini menarik ya. Sesuatu yang mungkin kita agak abai dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih ya Mbak Dara. Jangan kemana-mana dulu, nanti akan saya tanya-tanya lagi. Nah, kembali kepada ekspedisi atau ya ekspedisi Sungai Nusantara. Dari pengalaman Anda berdua ya, bagaimana Anda memotret kehidupan masyarakat di sepanjang sungai? Ya sungai itu kan memang penting ya kan ya bagi semua masyarakat ya kan ya. Kemudian di beberapa kota itu yang kita temui itu kan orang harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk mereka harus beli air gitu kan ya. Ya kan? Karena dulunya mereka menggunakan sungai untuk minum, untuk mandi dan cuci, tapi sekarang sungai itu hanya bisa digunakan untuk mandi dan cuci saja. Untuk minum mereka harus mengeluarkan uang yang lebih. Dan beberapa wilayah yang kita lihat itu malah untuk mandi pun mereka harus beli air galon ya kan ya. Karena airnya sudah terkontaminasi kayak itu kan ya, jadi gatel, jadi mereka harus beli air galon itu. Ya cukup ironis sih kalau kita melihat sungai kita ini kan ya. Jadi orang nyari ikan pakai payang ya kan di pantai, itu yang didapat itu hampir 60% itu bukan ikan, tapi sampah ya kan ya. Payang itu apa ya? Payang itu yang pakai jaring ditarik orang banyak itu dari tengah, kemudian sampai ke pinggir. Bukan ikan yang banyak. Bukan ikan, sampah ya kan ya. Dan itu sampahnya semuanya berasal dari sungai-sungai, dari muara yang ada di Lampung. Itu padahal yang masih di laut Lampung. ini ya? Iya, di pesisir, di okay. muaranya. Kembali ke apa yang dilihat Amir tadi itu. Sebenarnya kan ini ada semacam penukaran kan, ditukar gitu loh. Jadi sesuatu yang memang ini akses yang harusnya untuk kita itu bebas. Tapi sekarang orang menukar dengan harus membayar air bersih gitu. Jadi mendapatkan air bersih yang dulunya itu dia harusnya gratis, bebas, senang dan langsung dapat diminum, sekarang harus bayar. Kenapa? Karena harus menukar, dia harus ditukar dengan apa? Dengan sawit. Salah satu contohnya gitu. Jadi orang sudah tahu kalau satu sawit itu setiap hari menghabiskan 40 liter air. Itu berapa ribu hektar yang kemudian orang harus rela kemudian dia beli air. Jadi satu sisi dia jual sawit, satu sisi dia harus beli air bersih gitu. Itu banyak terjadi. Kemudian yang kedua juga kita melihat bagaimana orang-orang yang tahu itu dan dia menyadari dan ada perjuangan dari mereka di Aceh Selatan, kemudian di Bengkulu Utara itu mereka berjuang untuk agar tidak ada sawit di kampung mereka. Gitu. Jadi ada kesadaran-kesadaran yang kemudian itu tumbuh dan itu kemudian dipertahankan. Gitu. Iya, menarik. Ini dilema sawit ini ya. Terjadi di mana-mana ya. Ini sawit ini penting, perlu, tapi di satu sisi nanti ada dampak negatif yang ditimbulkan. Panjang lah kalau membahas ini ya, dilema. Tapi faktanya Anda melihat dari perspektif itu tadi ya. Jadi banyak orang kemudian kehilangan mata air atau air bersih gara-gara ada pengembangan lahan sawit tadi. Nanti cerita ya, daerah mana yang paling berat yang pernah Anda berdua datengin ya, situasi medannya, kondisinya, dan pengalaman bagaimana Anda berdua bertahan. Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Ada satu kebijakan yang menarik. Kita punya PP nomor 22 tahun 2001, di situ disebutkan
baku mutu sungai itu adalah di atas sungai tidak boleh ada sampah, nihil sampah. Sungai di mana yang medannya paling berat, paling susah, dan apa ya tantangannya itu? Ada beberapa ya, yang contoh di Lampung itu di Waise Putih itu Kandangannya. karena motor terlalu jauh, kemudian kita nggak bisa pakai motor, kemudian kita dipinjami mobil diantar teman-teman di sana, kemudian sempat terjadi perdebatan mau lewat Jembatannya pas gitu. pas satu mobil ini Masuk kemudian masuk atau enggak. Ketika dipaksakan masuk ternyata nyangkut bannya kecantol dan meletus bannya gitu. Allah, di tengah Itu. hutan. Di tengah ya Jauh dari pemukiman. Ya. Jadi akhirnya harus nutup jembatan untuk kita ganti ban dulu. Dan minta tolong warga setempat. Minta tolong warga setempat, Ganti ya. ban. Baik, Mbak Daru. Secara keseluruhan ya, kalau dari hasil 26 plus 3 itu yang Anda lihat ya, apa yang harus menjadi concern kita semua berkaitan dengan pencemaran yang terjadi di sungai-sungai? Dengan ekspedisi ini kita ingin mengangkat ya fakta-fakta, fenomena. Sebenarnya tidak hanya mendeteksi sungai yang sakit, tapi juga memetakan mana sungai-sungai yang masih bagus, yang masih sehat, dan itu bisa menjadi referensi kita bagaimana memulihkan kondisi sungai. Kalau dia sudah rusak, maka kita bisa meniru kondisi yang masih alami di mana. Nah, kita harus mengacu ya kepada kondisi itu. Sebenarnya kesehatan sungai ini kan ada 3 komponen. Yang pertama adalah kondisi kesehatan habitat fisiknya. Jadi bagaimana penampang sungainya, apakah dia masih alami, apakah sudah dimodifikasi dengan betonisasi di kiri kanan sungainya, menjepit sungai itu menjadi demikian sempit dan juga pelurusan sungai gitu, padahal aslinya sungai berkelok-kelok. Nah, itu juga mempengaruhi kesehatan sungainya gitu. Kemudian yang kedua adalah kondisi hidrologi dan kualitas airnya yang sudah banyak kita deteksi di sungai-sungai. Di situ juga menunjukkan berapa besar, berapa berat pencemarannya. Kemudian yang ketiga adalah komunitas biotiknya. Tadi kita juga melihat ikan-ikan apa yang ada di sungai. Sebenarnya kalau habitat fisiknya masih alami, kualitas hidrologi dan masih bagus, itu komunitas biotiknya ini akan tumbuh dengan sendirinya, flora faunanya akan berkembang gitu. Jadi kalau kita ingin membersihkan sungai-sungai, sebenarnya kita perlu menumbuhkan dulu rasa cinta dulu kepada sungai, betapa pentingnya sungai ini sebagai pusat peradaban, sebagai sumber kehidupan. Perilaku masyarakat kepada sungai itu menunjukkan tingkat peradabannya masyarakat kita itu seperti apa. Jadi kita harusnya sangat malu ya bahwa Indonesia mendapat predikat negara kedua penyumbang sampah plastik ke lautan dunia terbesar di dunia. Setelah China gitu. Nah, ini memang sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dengan program-program kerjasama luar negeri. Tapi memang yang perlu dilakukan adalah mengubah pola pikir kita dalam konsumsi sehari-hari. Masyarakat tidak bisa disalahkan ya dalam hal ini karena mereka perilakunya buang sampah sembarangan gitu. Jadi yang di sini perlu lebih banyak berperan justru adalah pemerintah tentunya. Kalau masyarakat tidak patuh pada peraturan kan harusnya pemerintah yang melakukan edukasi, menegakkan hukum gitu. Dan juga yang paling penting menyediakan sarana untuk pengolahan sampah. Ya. Saat ini cakupan layanan sampah di Indonesia itu rata-rata hanya 30%, Bang Andi. Apa itu maksudnya? Jadi hanya 30% populasi penduduk yang terlayani dengan sistem pengelolaan sampah dari pemerintah. Juga peran produsen. Produsen ini tidak bisa lagi hanya memproduksi produk-produk yang menghasilkan sampah, tidak bisa didaur ulang seperti saset, popok, ya, dan juga mikrobits dan plastik yang tidak bisa didaur ulang. Tapi mereka juga harus bertanggung jawab untuk menangani pengelolaan sampahnya. Tidak bisa hanya dengan mendaur ulang, tapi harus dengan diredesain ulang. Kemasan-kemasan yang tidak bisa didaur ulang harusnya diganti dengan kemasan yang bisa terurai secara alami. Kemudian yang paling penting kita harus dorong adalah pola konsumsi kita beralih dari sistem sekali pakai menjadi sistem yang bisa dipakai berulang kali sehingga kita tidak menghasilkan banyak sampah. Baik, terima kasih. Bicara sampah itu nggak cukup
2 hari, 3 hari, itu bertahun-tahun kita bisa bicara soal sampah ini. Tapi kesadaran tentang pencemaran ini makin hari makin tinggi ya. Pemerintah juga banyak melakukan hal untuk menanggulangi pencemaran-pencemaran yang terjadi ya. Kembali ke perjalanan Anda berdua ini dari rencana 68 itu makan waktu bisa diulang lagi kalau total semua dijalankan makan waktunya berapa lama? Waktu itu sangat dinamis sebenarnya. Kadang waktu itu kan kita berhenti satu tempat itu kadang rencana seminggu tapi jadi 10 hari. Karena mungkin ada masyarakat yang bilang ada sungai lagi yang menarik di sana, ada kita ke sana jadi 2 minggu. Gitu. Oh, jadi bisa berkembang di lapangan. Bisa berkembang, jadi rencana setahun itu ya, rencana 10 bulan jadi mungkin sampai 1 tahun lebih lah begitu. Baik, terus kemudian kalau ada yang bertanya, hasil dari apa yang Anda lakukan berdua ini, kemudian ditambah dengan analisa dari Mbak Daru tadi, itu akan diapakan? Sebenarnya tujuan akhir adalah untuk membuat sungai menjadi perbincangan nasional gitu. Orang membicarakan sungai, pemimpin kita ngomong tentang sungai gitu, masyarakat juga ngomong tentang sungai gitu. Maka ya hasil ini di setiap tempat kita kita selalu berkolaborasi dengan teman-teman jurnalis. Jadi agar itu dipublis oleh televisi, oleh media. Kemudian kita juga bertemu dengan beberapa kepala daerah gitu, untuk menyampaikan fakta yang ada di lapangan. Jadi 3 hari kita ambil data, kita olah data itu, kita datangi kantor pemerintahan gitu ya. Kalaupun sulit ya kita kayak kemarin seperti Gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI itu kita somasi. Gitu. Somasi? Kita somasi karena mereka kita nilai lalai membiarkan sungai-sungai itu tidak terpelihara. Karena ada satu kebijakan yang menarik. Kita punya PP nomor 22 tahun 2001, di situ disebutkan baku mutu sungai itu adalah di atas sungai tidak boleh ada sampah, nihil sampah. Gitu. Karena 86% air minum kita itu dari sungai. Gitu. Jadi artinya sudah betul aturannya, tapi implementasinya yang harus dijalankan. Nah kita ini, ya pekerjaan kami mengingatkan pemerintah kita untuk menjaga sungai agar tidak boleh ada sampah di sungai-sungai kita. Gitu. Oke, jadi ekspedisi ini paling tidak menjadi perbincangan. Buktinya diajak ngobrol di Kick Andy. Dan supaya semua orang di beberapa kabupaten dan provinsi itu selalu keluhan mereka itu anggaran untuk sungai itu sangat kecil. Jadi mereka tidak bisa bergerak, tidak bisa berkoordinasi kayak gitu kan. Ya. Artinya kepedulian pemerintah daerah pun terhadap sungai ini kecil ya. Anggarannya aja kecil. Jadi kepeduliannya kurang ya. Maka ya masyarakatnya harus cerewet. Ini kan masyarakatnya nggak cerewet, sungainya kotor, atau mungkin masyarakatnya yang membuang sampah ke sungai. Jadi mungkin Bapak Ibu harus jangan membuang sampah ke sungai, ini buat minum. Gitu. Oke, tapi ini problem hampir semua negara berkembang. Tapi saya melihat ada kesadaran yang semakin tinggi, termasuk Anda berdua ngapain sebenarnya? Kalau mau masa bodoh aja kan, tidur aja di rumah ngapain capek-capek. Tapi ini kan kesadaran, ya kesadaran kolektif kita makin lama makin tinggi. Bagaimana nilai-nilai ini kita wariskan kepada generasi muda? Sebenarnya perjalanan ini kan banyak perjalanan yang tidak mungkin bagi kami awalnya itu. Karena kan saya ini kan kata ibu saya itu gopok. Gopok itu gampang sakit, gampang masuk angin saya ini. Jadi saya sudah kerokan itu sering banget. Maka saya nggak mungkin jalan Indonesia selama setahun gitu dengan naik motor, mana mungkin. Tapi ada nilai yang harus saya lakukan, ini penting, ini urgent, ini manfaat untuk orang banyak gitu. Maka kemudian kelemahan saya itu bisa saya tutupi gitu loh. Dengan kemudian yang kekuatan dari apa yang saya kerjakan atau niat baik yang akan saya lakukan ini. Jadi ya tadi seberapa besar apapun lemah kita, tapi kalau kita punya suatu kerjaan yang niat baik, manfaat besar ya kerjakan itu. Karena kelemahan itu akan tertutupi. Saya sudah jarang kerokan sekarang. Oke, ini kepentingan pribadi nih kayaknya. Ya mewariskan nilai-nilai itu supaya dia nggak kerokan lagi. Kalau menurut Anda apa yang kita harus lakukan untuk generasi muda? Informasi terkait sungai itu kan sangat sedikit ya Bang. Jadi kita itu selalu kalah dengan iklan-iklan produk sampah itu tadi ya kan ya. Kita kalah. Jadi makanya di ekspedisi ini harapannya ya kami bisa memproduksi sebuah dokumentasi film tentang perjalanan, tentang 68 sungai, tentang masalahnya. Ya harapannya ya itu tadi, ya anak-anak muda ini bisa teredukasi ya kan ya. Masyarakat bisa mendapatkan akses informasi terkait masalah sungai dan masalah sampah itu. Oke, ini akan dipublikasikan. Iya, jadi kita punya channel di Ekotun ini, di YouTube Ekotun. Apa namanya supaya anak-anak muda yang ingin tahu lebih jauh, lebih banyak? Masih baru sih ini
namanya Ekoton Documentary. Jadi memang khusus untuk mendokumentasikan perjalanan ekspedisi ini. Oke, itu bisa diakses. Ini di channel YouTube. Channel YouTube Ekoton Documentary. Ekoton, Documentary. Ekoton atau Ekotun? Ekoton dokumenter. Ecoton Documentary. Iya, Ecoton. Tulisannya Ecoton. Iya, Ecoton Documentary. Ini sudah ada beberapa, Bang. Jadi ketika kita hari raya di Bengkulu, kemudian di Sungai Bedadung ya di Jogja. Kemudian ada beberapa sih masih belum banyak, tapi ini masih kita lagi mengumpulkan. Jadi intinya tetap dipublikasikan, semua orang bisa mendapatkan informasi dari apa yang Anda lakukan sekarang. Ya. Baik, terima kasih Siap, Mas Prige, Mas Amel, Mbak Daru. Ya, terima kasih. Paling tidak ini memberikan perspektif baru kepada kami semua tentang pentingnya menjaga sungai. Dan nggak boleh lelah untuk terus menyuarakannya. Dan sebagaimana biasa di akhir acara ini saya akan berbagi kebaikan, yaitu membagikan buku untuk Anda yang memang berminat membaca buku ini. Cara untuk mendapatkannya mudah sekali, ikuti kuis di Instagram, Facebook, Twitter, Kick Andy Show. Nah, kemudian bagi Anda yang tadi menonton episode kali ini tidak dari awal, jangan juga khawatir karena Anda bisa menyaksikannya tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, jangan juga khawatir, banyak pilihan atau cara untuk berbuat baik. Salah satu melalui benihbaik.com karena di situ ada penggalangan dana ya untuk membantu ranger. Ranger ini penjaga hutan untuk menyelamatkan habitat penyu hijau di Kalimantan Timur. Nah, jadi ini berkaitan dengan Pulau Balembangan, pulau kecil dengan luas 9,3 hektar di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur menjadi salah satu habitat penyu hijau ya atau Chelonia midas terbesar di Indonesia. Namun sayangnya ulah tangan jahil manusia berpengaruh pada populasi mereka. Seringkali penyu-penyu tersebut dibunuh dengan kejam demi bisa mendapatkan telur, daging, dan cangkangnya. Ya, tapi untung ada 5 ranger dari Maratua Peduli Penyu yang mendedikasikan hidup mereka untuk melindungi habitat peneluran penyu, membantu tukik agar menetas dengan aman hingga membersihkan pantai dan sampah plastik yang hanyut. Yuk, mari kita bantu gerakan mereka, kita selamatkan penyu hijau yang tentu saja harus dilindungi. Akhirnya semoga episode kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.